Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di kampung Punge Blangcut. Di desa ini terdapat suatu tempat yang bersejarah. Nah, di sini saya akan mulai PKL desa. Alasan saya memilih kapal PLTD Apung ini karena banyak wisatawan yang datang dan berkunjung di kapal PLTD Apung. Dan banyak juga orang dari desa membuka usaha di sekitar kapal PLTD Apung, mau itu dalam bentuk pangan ataupun dalam bentuk sandang. Saya Siti Nurhaliza, saya ingin tadi ya, siapa namanya? Bahan bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, mahasiswa Gizi Poltekkes Aceh. Saya akan membuat produk pangan lokal, yaitu dengan berbahan tahu, yang akan saya olah menjadi dimsum tahu dan churros tahu. Dengan bahan-bahannya tahu, tepung tapioka, telur, lada, garam, bawang putih, wortel, daun bawang, saus tiram, dan kulit dimsum. Setelah itu, kita akan mengukus tahu terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit. Fungsi dari mengukus tahu ini agar aroma pada tahu tidak terlalu menyengat dan tahu bisa bertahan lama. Sambil menunggu tahu yang akan dikukus, kita akan menghaluskan bawang putih yang akan dicampurkan di dalam tahu sebagai isian dalam dimsum. Selanjutnya kita akan memarut wortel untuk garnish di atas dimsum. Setelah 15 menit dikukus, angkat tahunya ke dalam wadah. Setelah tahu selesai dikukus, kemudian kita akan menghaluskan tahu. Di sini saya menggunakan ulekan. Jika di rumah kalian tidak ada ulekan, maka kalian bisa berganti dengan garpu. Kemudian kita cincang daun bawang yang akan kita campurkan ke dalam adonan dimsum. Lalu cincangan tersebut kita masukkan ke dalam adonan tahu yang setelah dihancurkan. Kemudian kita tambahkan garam, lalu sedikit lada, dan tepung tapioka untuk menghaluskan semua adonan tersebut. Kemudian aduk semua adonan hingga menjadi merata. Nah, seperti ini adonan merata. Kemudian masukkan 1 butir telur dan aduk kembali sampai telurnya teraduk merata. Nah, fungsi telur ini untuk melekat semua adonan untuk isian dimsumnya. Nah, tambahkan saus tiram 2 sendok makan.
biar ada perasa di dalam adonan tersebut. Setelah mengaduk rata, akan membentuk adonan sesuai selera. Di sini saya mengambil satu kulit dimsum dan saya isi dalamnya dengan adonan tersebut. Lalu saya bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya bisa sesuai selera kalian. Saya tambahkan garnish wortel yang sudah diparut tadi. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu adonan tersebut kita kukus kembali kurang lebih 15-20 menit. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini hasilnya gimana? Bagus kan? Rasanya jangan tanya lagi, mantap. Nah, setelah ini kita akan membuat churros. Bahan yang digunakan sama bahan untuk pembuatan dimsum. Hanya saja churros ini digoreng. Pertama, memasukkan adonan ke dalam plastik segitiga terlebih dahulu. Lalu kita panaskan minyak dengan api sedang. Kemudian bentuk adonan dalam plastik yang telah digunting bagian ujungnya ke dalam minyak panas. Tunggu beberapa menit hingga churros berubah menjadi warna coklat keemasan. Kemudian angkat dan sisihkan. Nah, seperti ini hasilnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurintan. Saya akan membuat PMJ barista, yaitu bubur kacang hijau dengan bahan utama kacang hijau, gula putih, gula jawa, daun pandan, jahe, dan susu buati. Pertama, kita rendam kacang hijau dengan air bersih kurang lebih selama 1 jam. Setelah direndam, lalu kita tambahkan air, lalu geprekkan jahe, masukkan ke dalam kacang hijau dan 2 lembar daun pandan. Daun pandannya diikat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu iris gula aren, dan masukkan ke dalam kacang hijau yang sudah mendidih. Lalu tambahkan gula pasir, aduk hingga merata. Lalu tambahkan 300 ml susu huate. Aduk lagi hingga merata susunya. Nah, kemudian sajikan ke dalam wadah. Saya pribadi membagikan ke dalam cup dan sajikan untuk balita.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.